dalam Kenyapuri di dasar segara. Sang Hyang Tunggal sedang menunggui istrinya, Dewi Rekatawati, yang hendak melahirkan. Tak lama kemudian lahirlah dari rahim Dewi Rekatawati, akan tetapi bukan berupa seorang bayi. Namun yang dilahirkan oleh Dewi Rekatawati adalah sebutir telur. Semua itu disebabkan karena Rekatawati adalah keturunan dari Rekatatama, yang ternyata Rekatatama adalah perwujudan sosok jin yang berupa kepiting. Setelah dilahirkan, telur itu kemudian melesat ke angkasa, dan Sang Hyang Tunggal pun mengejar telur itu. Diceritakan kembali di puncak Gunung Keling, Sang Hyang Wenang dengan Sang Hyang Surapati, mereka sedang menunggu Sang Hyang Tunggal untuk kembali dari pertapaannya. Tak lama kemudian datanglah sebutir telur yang diliputi cahaya yang berkilauan di hadapan Sang Hyang Wenang. Akhirnya telur itu pun ditangkap oleh Sang Hyang Wenang. Disusul datangnya Sang Hyang Tunggal yang mengejar telur itu. Dan Sang Hyang Tunggal pun akhirnya menceritakan semua yang telah terjadi pada dirinya, hingga dia sampai mengejar telur yang merupakan anaknya yang dilahirkan oleh istrinya, yaitu Dewi Rekatawati. Sang Hyang Wenang memutuskan untuk membanting telur itu pada gegembungnya Gunung Keling. Lalu mereka berangkat turun dari puncak ke bawah menuju gegembungnya Gunung Keling. Sesampainya pada gegembungnya Gunung Keling, telur itu pun dibanting oleh Sang Hyang Wenang. Telur itu pun akhirnya pecah dan terjadi hal yang aneh luar biasa. Cangkang telur itu berubah menjelma menjadi keraton, dan keraton itu diberi nama Suralaya, yang di dalamnya terdapat Swarga Manikloka dan Kawah Candra di muka. Sedangkan putih telurnya menjadi seorang anak perjaka yang diberi nama Manikmaya, dan kuning telurnya menjadi pakaian dan diberi nama Busana Jalalu. Lantas Sang Hyang Manikmaya disuruh memakai pakaian itu dan diberi nama menjadi Sang Hyang Utipati atau Batara Guru. Setelah lama berbincang-bincang, Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Tunggal akhirnya memutuskan untuk pulang, naik menuju puncak Gunung Keling. Dan Sang Hyang Surapati ditinggal di Suralaya untuk menemani Batara Guru yang sudah dijadikan raja di Suralaya. Diceritakan kembali di tengah hutan, Sang Hyang Punggung dan saudara-saudaranya sedang menunggu ayahandanya. Sang Hyang Punggung selalu dekat dengan adiknya yang bernama Sang Hyang Munget. Tidak seperti saudara-saudaranya yang lain, yang selalu merasa jengkel dengan Sang Hyang Munget karena Sang Hyang Munget selalu menari-nari, padahal mereka hidup dalam keprihatinan, tanpa ayah dan tanpa ibu. Bahkan mereka sering berkelahi hingga mengeroyok Sang Hyang Munget, tetapi Sang Hyang Munget selalu mengalah dan tak mau melawan. Sang Hyang Punggung berdiskusi dengan saudara-saudaranya
Sang Hyang Punggung telah mendengar kabar bahwa ayahnya sudah mempunyai anak lagi. Malahan anaknya sudah menjadi raja di keraton Suralaya. Akhirnya Sang Hyang Rancasan mengusulkan untuk menuntut haknya, karena dirinya dan semua saudara-saudaranya juga termasuk anak dari Sang Hyang Tunggal. Akhirnya mereka pun berangkat menuju tanah Suralaya. Di dalam keraton Suralaya, Batara Guru dan Sang Hyang Surapati sedang berdiskusi. Batara Guru sedang merasakan perasaan yang tidak enak. Hatinya selalu berdebar-debar, entah apa yang akan terjadi pada dirinya. Tidak begitu lama datanglah Sang Hyang Rancasan bersama saudara-saudaranya dan meminta hak waris kepada Batara Guru, karena mereka sama-sama anak dari Sang Hyang Tunggal. Namun Batara Guru menolak dan mempertahankannya, sehingga Batara Guru dikeroyok. Namun Sang Hyang Munget dan Sang Hyang Punggung tidak ikut mengeroyok Batara Guru. Perkelahian antara Batara Guru dengan ketujuh saudara-saudaranya itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya datanglah Sang Hyang Wenang memberhentikan mereka. Setelah mendengarkan penjelasan dari Sang Hyang Wenang, mereka pun akhirnya mengetahui bahwa Sang Hyang Wenang adalah kakek dari mereka. Namun Sang Hyang Rancasan tetap bersikeras untuk meminta warisan Suralaya. Padahal Sang Hyang Wenang sudah menjelaskan bahwa terjadinya Suralaya itu bersamaan dengan terlahirnya Batara Guru. Namun tetap saja Sang Hyang Rancasan meminta agar menjadi raja di Suralaya. Akhirnya Sang Hyang Wenang memberi keputusan untuk dibuat sayembara saja. Barang siapa yang bisa duduk di atas tahta Suralaya, maka dialah yang menjadi raja. Akhirnya Sang Hyang Rancasan beserta saudara-saudaranya sepakat. Hanya Sang Hyang Munget dan Sang Hyang Punggung saja yang tidak ikutan sayembara. Setelah sayembara dimulai, mereka pun mulai menaiki tangga keraton Suralaya. Tangga itu bernama Tangga Andawaru. Setelah sampai ke lantai 3 Tangga Andawaru, secara tiba-tiba mereka kabur tersapu oleh angin taufan yang menjaga tanah Suralaya, hingga mereka terbawa angin jauh meninggalkan tanah Suralaya. Kelak di kemudian hari, Sang Hyang Rancasan jatuh pada gebyugan tanah Selong dan menjadi raja siluman di tanah Selong. Dan Sang Hyang Rancas menjadi Erangbaya. Dan yang lainnya, ada yang menjadi Nagaraja, ada yang menjadi Hyang Baruna, ada yang menjadi Urang Ayu, ada yang menjadi Begawan Sunda, dan ada pula yang menjadi Bedawang Nala atau Bulus Poleng. Masing-masing mengalami perubahan pada wujudnya. Sementara Sang Hyang Munget atau Sang Hyang Ismaya dan kakaknya Sang Hyang Punggung diizinkan untuk tinggal di Repat Kepanasan atau di Sunyaruri, dan diberi cupu manik berisi minyak kekayaan, yaitu cupu manik Astagina. Dan Sang Hyang Munget diberi layang Kalimah Sadat oleh Sang Hyang Wenang. Akhirnya Suralaya tetap dimiliki oleh Batara Guru.